Jadi orang yang bekerja sama, apalagi memperbolehkan, apalagi membela, seperti yang dilakukan oleh Abu Janda itu. Coba Bapak Ibu tengok. Dengan lantang dia bicara menyalahkan orang-orang yang membela Islam. Disalahkannya Ustaz Felix Shaw, disalahkannya MUI, disalahkannya, tanpa sadar sesungguhnya dia sedang menunjukkan jati dirinya. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ilmunya digunakan untuk mengelabui manusia. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Dan orang yang berilmu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang pertama-tama ditampakkan ke neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan tema baru, sebagaimana biasa kita bermohon kepada Allah agar segala urusan kita dipermudah Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang sedang berurusan dimudahkan segala urusannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jama'ati Masjid Nurul Huda ya arhamar rahimin. Allahumma rfa' marda minna shifaan la yughadiru ba'dahu saqama ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur ala asatidatina wa umur ala jami'il muslimin wa muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk bab yaumul hisab. Yaum artinya hari, hisab bisa bermakna menghitung. Yaumul hisab dari kata hisab ha sin ba, yahsabun itu mengira, bisa juga maknanya wa annahum yuhsinuna sun'a wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat baik. Bisa juga bermakna pemeriksaan. Cuma yang populer yang sering kita dengar hari perhitungan. Perhitungan sebenarnya kenapa disebut perhitungan? Berarti ada yang dihitung-hitung di situ. Atau mengapa disebut hari pemeriksaan? Karena setiap orang akan diperiksa, kecuali ada pengecualiannya, kecuali tiga kelompok. Jadi boleh seseorang tidak diperiksa di akhirat. Periksa ini maknanya ada yang diperiksa dengan hisaban yasiro, pemeriksaannya mudah. Wa hisaban asiro, ada pemeriksaannya yang sulit. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ilustrasikan dahulu. Hisaban yasiro, hisab yang mudah. Misalnya sama kayak kita masuk bandara. Masuk bandara itu ada orang yang diperiksa ketat sekali. Buka koper, buka ikat pinggang, buka sepatu, buka topi. Bahkan hal-hal yang dianggap mencurigakan itu dibuka. Pemeriksaannya ketat sekali. Tetapi ada pula orang ketika sampai di alat detektor bandara ataupun tempat tersebut, tempat tertentu, mereka tidak diperiksa kecuali sekedarnya saja. Dan bahkan ada pula yang tidak diperiksa. Makanya yang tidak diperiksa inilah barang-barang itu bisa masuk. Siapa yang menentukan itu? Yang menentukan pemilik. Kalau di dunia, penentunya adalah pemilik kebijakan atau kekuasaan. Itu kehidupan dunia. Nah di akhirat juga semacam itu. Ada orang yang diperiksa
hisaban yasiro. Pemeriksaannya sangat mudah. Ya, kalau bahasa kitanya, dah lewat ajalah yang ni, kata dia. Jadi tidak ribet-ribet. Tetapi ada pula yang tidak diperiksa. Pertanyaannya adalah, apakah orang kafir diperiksa? Kira-kira diperiksa enggak mereka? Kalau tidak diperiksa, berarti ini bagus atau tidak? Nah, yang diperiksa di akhirat itu adalah orang yang punya amal. Kalau tak punya amal, apa yang mau diperiksa? Di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi, kenapa harus dilogikakan begitu, Ustaz? Ya, karena kita kan punya akal. Memahami ayat Al-Quran butuh logika nalar yang tajam. Supaya apa? Supaya kita dapat memperoleh pengetahuan yang bisa diterima oleh akal. Nah, di akhirat itu ada orang yang tidak diperiksa. Tidak diperiksanya mereka masuk surga. Langsung masuk surga. Ada orang yang tidak diperiksa. Ya, dalam satu pendapat dikatakan, mengapa orang kafir itu tidak diperiksa? Karena percuma. Walaupun diperiksa, tak bisa menentukan surga mana yang dia tempati, maka untuk apa diperiksa? Ini ada pendapat yang mengatakan demikian, sehingga kemudian orang kafir itu tidak perlu diperiksa. Dan ada orang yang diperiksa. Jadi 3 kelompok. Kita urai satu persatu. 3 kelompok orang yang diperiksa. Berarti orang diperiksa ini nanti kita sebutkan ciri-cirinya siapa. Kemudian ada orang yang tidak diperiksa masuk surga. Ada orang yang tidak diperiksa langsung masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti adalah wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka orang-orang kafir itu digiring menuju neraka jahanam secara berkelompok-kelompok. Orang beriman juga demikian, wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Ada orang-orang orang-orang yang masuk surga secara berkelompok-kelompok tanpa merasakan kesulitan. Satu kelompok diperiksa. Satu kelompok tidak diperiksa masuk surga. Satu kelompok tidak diperiksa karena tidak ada amal masuk neraka. Siapa orang yang tidak diperiksa masuk surga? Anak kecil yang meninggal sebelum akil balik. Mengapa tidak diperiksa? Karena tidak ada dosa bagi mereka. As-sabiyyu hatta yahtalim. Rufi'atil qalam, diangkatnya pena dalam 3 kondisi. Diangkat pena ini maksudnya apa? Tidak ditulisnya sebagai pahala ataupun sebagai dosa. Yang terutamanya sebagai dosa. Tidak ditulisnya dosa bagi anak yang belum akil balik. Belum berfikir. Yang kedua, an-naimu hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai terbangun. Yang ketiga, orang yang gila, akalnya rusak sampai sadarkan diri. Ini dalam satu hadis itu 3 disebutkan. Diangkatnya pena karena 3 perkara. Yang pertama, anak kecil sampai akil balik. Maka anak kecil lahir dari rahim siapapun Bapak Ibu, mau itu muslim ataupun non muslim. Ayahnya misalnya non muslim, emaknya non muslim, lahirlah anak. Anak ini kemudian meninggal sebelum mencapai usia balik. Maka anak ini di mana keadaannya di akhirat? Di dalam syurga. Mengapa mereka masuk surga, Ustaz, sementara ayah emaknya tidak muslim? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah? Fitratul Islam. Fitrahnya Islam. Makanya Abu Hurairah menggambarkan orang yang fitrah itu seperti tisu kertas putih yang belum ada coretan-coretan. Belum ada dosa bagi dia. Maka yang menghalangi seseorang masuk neraka adalah
dosa. Sementara anak kecil tidak memiliki dosa. Ini artinya Bapak Ibu, kabar gembira bagi orang tua yang Allah panggil anaknya lebih dahulu dibanding ayahnya sebelum akil balik. Itu adalah tabungan bagi orang tua. Apalagi kalau mereka memiliki 2 anak perempuan. Sebut anak perempuan, bukan anak laki-laki. Siapa saja mamin muslim yamut, meninggal 2 anak lam yablugh al-hinsu, belum sampai akil balik, maka kelak 2 anak perempuan ini akan menjadi hijab penghalang bagi orang tua minan nar. Jadi pembatas dari api neraka. Awalnya Rasul mengatakan 3 anak perempuan. Datanglah seorang ibu-ibu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak perempuan?" Maka kata Rasul, 2 anak perempuan pun termasuk. Artinya, siapa yang Allah takdirkan di dunia ini memiliki anak perempuan meninggal sebelum akil balik, maka anak perempuan itu nanti dia dapati, dia temui dalam keadaan membelanya dari panasnya api neraka. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap anak yang Allah berikan kepada seseorang bukan berarti anak itu hilang begitu saja. Walaupun dari dalam kandungan, setelah diberi nyawa umur 120 hari. Karena seseorang itu sudah bernyawa setelah berumur 120 hari. 40 hari pertama berupa air, 40 hari kedua berupa darah yang menggantung, 40 hari ketiga sempurnalah janin tersebut. Lalu Allah katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Apabila sempurna sudah ciptaanku itu, aku tiupkan ruh itu. Nah, ini yang disebutkan oleh agama kita. Maka mereka sudah menjadi anak seseorang walaupun belum sempat lahir. Bagaimana kalau orang tua itu, mohon maaf, kalau orang tua itu mengaborsi, Ustaz, membunuh sebelum diberi nyawa, berarti di bawah 120 hari, maka itu dosa besar. Tapi belum diberi nyawa berarti belum termasuk membunuh, menghilangkan nyawa. Tapi sudah hidup, jangan katakan janin itu tidak hidup. Hidupnya belum bersama ruh. Tetapi setelah di umur 120 hari sudah ada ruh di dalam janin tersebut. Maka oleh karena itu terhitung sejak umur 120 hari sampai sebelum akil balik, anak ini jika Allah panggil, keberadaannya nanti di dalam syurga. Itulah tabungan seorang orang tua bagi anaknya di akhirat kelak. Kemudian orang yang tertidur sampai bangun, juga diangkat pena, tidak ditulis bagi dia dosa dan pahala ketika melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, seorang yang gila, akalnya tidak sehat. Maka 3 kelompok inilah yang tidak dihisap, tidak dihitung amal buruknya di akhirat kelak. Ada tambahan lagi, orang yang tidak tersentuh dakwah. Dulu memang sudah pernah disampaikan, orang yang tinggal di pedalaman, orang yang tinggal di suku Sakai, Talang Mamak dan lain sebagainya, intinya mereka belum pernah mendengarkan dakwah. Maka apabila mereka meninggal dalam keadaan fitrah, mereka meninggal dalam keadaan tidak berbuat dosa, dan kelak balasannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi orang yang pikun. Pikun sama seperti orang yang hilang akal tadi, cuman tak layak pula disebut orang gila. Intinya apa? Orang yang pikun itu mereka tidak tahu baik dan buruk. Sama seperti anak belum tahu baik dan buruk, disebut belum mumayyiz. Maka kalau ada keluarga kita yang pikun, lalu tak tahu solat itu berapa, jam berapa, maka mereka tidak ada taklif, tidak terbebani syariat. Kalau ada yang pikun ni Bapak Ibu, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun misalnya, maka tidak ada dosa bagi mereka
ketika tidak melakukan ibadah solat. Beberapa waktu yang lalu, seorang jamaah cerita ke saya, kami punya etek Ustaz. Etek kami ini tak tahu apa-apa lagi Ustaz. Ketika ayam berkokok, dia pun ikut berkokok. Ketika anjing melonglong, dia pun ikut pun melonglong. Asal dengar sesuatu suara yang aneh, dia ikut. Ini apa kategorinya Ustaz? Ya bisa jadi itu adalah sudah pikun, tak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi terlepaslah mereka. Kelak di akhirat kalau mereka tidak ada dosa. Tidak ada dosa artinya dari umur 15 misalnya, tiba-tiba gila sampai umur 30, habis itu meninggal. Berarti tidak ada yang dihitung. Atau misalnya dari umur 15 sampai umur 20 sehat. Berarti 5 tahun sehat. Masuk umur 21, 25 sampai meninggal, tiba-tiba pikun. Kalau ada. Tapi jarang. Biasanya pikun itu orang yang tua. Intinya apa? Orang yang tidak memiliki akal, tidak dihitung bagi mereka pahala dosa ketika itu. Berbeda dengan kita. Kalau kita, setiap detiknya akan dihitung. Kecuali dalam keadaan tidur. Kalau tidur dalam keadaan beribadah, maka terhitung sebagai ibadah. Setiap detik kita, maka dihitung sebagai pahala ataupun sebagai dosa. Maka itulah yang akan mengalami yaumil hisab, hari perhitungan atau hari pemeriksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kamilah yang berhak melakukan hisab, melakukan perhitungan atas mereka. Jadi kalau terkadang nanti saya sampaikan hari pemeriksaan, maksudnya juga sama, meskipun dalam teks-teks hadis, terjemahan hadis disebutkan yaumul hisab itu dengan dari hari perhitungan. Yaitu dihitungnya setiap amal. Kita ini hanya istilah yang kita buat. Dalil di Al-Quran, apa saja yang dihitung, semua akan dihitung. Yang kecil termasuk yang besar, semua akan diperhitungkan. Amal kita sekecil apapun akan dihitung sebagai pahala. Dosa kita sekecil apapun akan dihitung sebagai dosa. Ada perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala. Ada perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan dosa. Jadi begitulah indahnya ajaran Islam ini. Karena Allah tahu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga kemudian Allah buatlah amalan-amalan melalui lisan Rasul. Kalau lakukan begini maka gugurlah dosanya. Kalau dia lakukan seperti ini, gugur pula amal ibadahnya. Allah berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Ketika itu kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu pun yang pernah kita lakukan kecuali akan diperlihatkan kepada kita. Ini semuanya ketika itu akan diperlihatkan. Allah berfirman, kita baca dulu dalilnya sebagai landasan. Wa yauma nuyassirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma lil hadzabi kitab ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka seluruh manusia
bumi itu rata, karena bumi yang sekarang ditukar dengan bumi yang lain. Yauma tubaddal ardu ghairul ardi samawati wal ard. Jadi bukan lagi bumi yang sekarang. Dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Tidak satu pun di akhirat yang diberi akal tadi, yang diberi beban taklif syariat kepadanya, kecuali akan dihadirkan, kecuali akan mengalami perhitungan, pemeriksaan. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Berarti kita nanti di sana dalam keadaan berbaris, bukan bersaf-saf, berbaris, berarti mengantri. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali, dan bahkan kamu menganggap bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Karena mereka akan menerima catatan-catatan. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Satu pun tidak ada yang tertinggal. Terselip semua catatan begitu rapi, sehingga kemudian dan mereka dapati semua apa yang mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun juga. Ini apa maknanya Bapak Ibu? Bahwasanya tanda keadilan Allah, sekecil apapun amal yang dilakukan seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ahadun yuhasabu illa halaka. Qultu ya Rasulullah, alaysa Allahu yaqulu hisaban yasira? Qala dzakil ardu walakin man nuqisha al-hisaba halaka. Dari Aisyah, dari Nabi bersabda, tidaklah seseorang dihisab, dihitung, diperiksa, melainkan ia pasti binasa. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Dan beliau menjawab, itu adalah pemeriksaan, tetapi orang yang dibantah saat penghisaban ia binasa. Ini maknanya pasti menjelaskan hari hisab itu suatu kepastian. Sekarang kita masuk, itu definisi Al-Quran dan hadis. Sekarang kita masuk perkara-perkara yang akan dihisab, hal-hal yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan diperiksa. Silakan Bapak Ibu tulis. Yang pertama, tanggung jawab kepada keluarga. Yang pertama, tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga ini yang pertama-tama adalah seorang suami. Seorang suami bertanggung jawab penuh untuk anak dan istrinya. Kalau ada seorang istri yang melenceng, sementara suami tidak menasihati, cuek, maka yang dapat dosa adalah suami. Jadi suami ini sebenarnya ibu-ibu banyak dosanya. Kalau dia membiarkan istrinya tidak solat, mana tahu istrinya lupa, atau istrinya latar belakangnya mungkin agamanya yang kurang kuat, sementara suaminya tidak mengingatkan, maka sang suami berdosa. Tapi tidak sebaliknya. Ketika suami tidak solat, tidak ada kewajiban bagi istri untuk menasehati. Tapi kalau dia mau, boleh. Sebab wajar saja, samanya satu keluarga saling menasehati. Tapi kalaupun tidak, maka tanggung jawab itu ada pada pundak suami. Maka suami yang menanggung. Kalau ada anaknya yang tidak beribadah, yang tidak taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama dipanggil orang tua ayahnya. Suatu ketika, ini orang sudah mau masuk surga, sudah dekat pintu surga, kemudian dipanggil, mau ke mana? Saya masuk surga. Apakah semua tanggung jawabmu sudah kamu selesaikan? Orang ini menjawab, sudah. Saya sudah lakukan kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang kepala keluarga. Lalu kemudian anaknya menuntut. Anaknya protes, ya Allah, orang tua saya itu tidak peduli dengan saya ketika di dunia. Saya tak solat, cuek.
saya tak pakai jilbab, cuek, saya berbuat dosa, cuek. Dia tak peduli. Dia berikan kebebasan free will kepada saya. Karena kamu sudah besar, kamu sudah akil balik, maka tanggungjawab ayah sudah lepas. Apakah benar seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu. Orang tua menasihati anak selama hayat masih dikandung badan, tetap masih ada tanggungjawab itu. Tapi kan sudah ada suaminya, Ustaz. Ya, suaminya tanggung jawab terhadap istrinya. Tapi orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anaknya selama hayat masih dikandung badan. Tapi terkadang, Ustaz, anak ini tak dengar. Itu soal lain. Kalau tak dengar, tak ikut, itu soal lain. Bukan tanggung jawab kita. Yang penting selaku orang tua mesti menasihati. Kalau kami yang sudah tua renta ini, Ustaz, masuk 60, 70, kami masih punya anak, apakah masih ada kewajiban untuk mengingatkan? Jawabannya iya. Tetap masih ada kewajiban untuk mengingatkan selama kita masih menyaksikan anak kita itu di depan mata kita. Itu tanggung jawab kepada keluarga. Dan ini tanggung jawab yang sangat besar sekali, sebab keluarga itu mereka bersama di dunia dan kelak mereka akan juga bersama di akhirat. Jadi kebersamaan seorang muslim sangat penting untuk dijaga sampai ke akhirat kelak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun, padanya neraka itu ada malaikat-malaikat ghilazun, yang bengis, syidadun, yang kasar, la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksud kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'alun, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan tersebut. Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti ini tanggung jawab kepala keluarga ayah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, kalau memang orang tua, khususnya di sini ayah, memiliki tanggung jawab, apakah ibu juga memiliki tanggung jawab? Ya, tapi tanggung jawabnya tidak sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab seorang istri ketika suaminya tidak ada, maka dia bertanggung jawab menjaga rumahnya, tanggung jawab menjaga harta bendanya, dan tanggung jawab menjaga semua milik suaminya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan bertanggung jawab atas semua kepemimpinan kalian. Wal imamu ra'in, seorang imam pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanyai, akan diperiksa kepemimpinannya. War rajulu, seorang laki-laki, ra'in fi ahlihi, terhadap keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya pula terhadap kepemimpinannya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, dan seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Wa mas'ulun an ra'iyatiha, dan bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada istrinya. Wal khadimu fi mali sayyidihi, dan seorang budak atau pembantu bertanggung jawab terhadap harta tuannya, dan kelak akan dipertanyakan apa yang diamanahkan kepada mereka. Ini maknanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya
sebagai ayah, sebagai ibu, tidak pernah lepas dari tanggungjawab. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan diperiksa, yang akan dihitung, pendengaran, penglihatan dan hati. Pendengaran, penglihatan dan hati. Berarti apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh hati kelak akan diperiksa. Apa hubungannya? Bisa jadi ketika itu dia lihat ada kemaksiatan, tapi kemudian kemaksiatan itu dia biarkan. Maka itu juga akan ditanya, mengapa engkau biarkan kemaksiatan berlaku di depanmu? Mengapa engkau biarkan kemaksiatan yang ada di depan matamu? Maka ketika itu orang yang tidak bisa menjawab, maka itulah mereka yang ketika di dunia tanggung jawabnya itu diabaikan. Orang yang tidak bisa memberi alasan ketika itu, mereka termasuk orang-orang yang diberatkan atau disulitkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi rupanya Bapak Ibu, nikmat mata yang Allah berikan saat ini itu bukan disia-siakan saja. Nikmat mata termasuk hal yang akan diperiksa. Matamu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Maka di situ dapat kemudahan. Matamu kamu gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk melihat keagungan-Mu ya Allah. Maka mata itu mendapat kemudahan dalam hisab. Matamu kamu gunakan untuk apa? Kenapa di pagi hari kamu tutup matamu? Saya takut ya Allah, kalau saya buka mata saya nanti banyak hisabnya. Maka bisa jadi yang pagi-pagi ini menutup mata takut karena dihisab. Makanya matanya ditutup. Jadi saya husnuzon saja. Jadi mata yang dibuka itu, setiap mata yang melihat maka akan dihisab. Berarti kalau matanya enggak melihat, berarti enggak dihisab. Maka berkuranglah hisabnya nanti Bapak Ibu. Dari 24 jam, potong masa tidur 6 jam. Berarti tinggal 18 jam. Potong pula masa mengedipkan mata di masjid 1 jam. Berarti tinggal 17 jam. Tinggal masa ngantuk-ngantuk. Pokoknya setiap mata tidak berkedip, mata tertutup, berarti mata tidak diperiksa. Karena dia tidak melihat. Berarti di sini mata orang buta tidak diperiksa. Tidak diperiksa karena mereka tidak bisa melihat. Tetapi pendengarannya akan diperiksa. Telingamu, ya saya mendengarkan, saya gunakan telinga saya ini mendengarkan firman-Mu ya Allah. Tapi terkadang ada juga sekali dua kali saya dengarkan nasyid-nasyid ya Allah. Diperiksa enggak? Tetap diperiksa. Tetapi kalau telinga itu digunakan untuk perkara yang tidak baik, maka telinga itu akan diperiksa sesuai fungsinya. Digunakan untuk perkara yang baik, mendapatkan hisab yang mudah. Ya sudah, ini telinga bapak ini dulu di dunia, dia suka mendengarkan Al-Quran, mudahkan urusannya. Telinga orang ini, dia mendengarkan perkara-perkara subahat, maka diperketat urusannya. Orang ini rupanya sekian tahun peka. Berarti ketika peka, tidak ada pemeriksaan. Karena dia tak tahu. Jadi tak tahu sehingga kemudian tidak ada pemeriksaan bagi mereka. Lalu kemudian setelah telinga diperiksa, mata diperiksa, getaran hati pun diperiksa. Apakah hati itu pernah berburuk sangka atau pernah berbaik sangka, semua itu akan ikut diperiksa. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang panjang ini. Yang berikutnya adalah umur, ilmu, harta, jasad dan masa muda. Umur itu diperiksa. Makanya
orang yang umurnya panjang, lama pemeriksaannya. Tapi bukan berarti pemeriksaan itu menyebabkan dia masuk neraka, belum tentu. Kita akan menyebutkan pemeriksaan. Kalau dia umurnya panjang, khairun nas, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya baik. Pemeriksaannya lama untuk menentukan ini orang ditempatkan di surga mana. Karena surga itu ada 7 tingkatan. Firdaus paling tinggi, di bawahnya ada ma'wa, ada khuldi, lain sebagainya. Tapi kalau sebaliknya, wa syarrun nas, kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amalu. Umurnya panjang tetapi amalnya buruk. Apa tanda amal buruk? Semakin tua, semakin jauh dari Allah. Itu tanda amal buruk. Semakin tua, semakin tidak ingat kepada Allah. Ada orang semacam itu, Bapak Ibu. Semakin berumur, maka semakin ingkar. Semakin berumur, semakin malas untuk beribadah. Penyebabnya tidak lain karena sejak di umur 40 tahunan, orang ini tidak membiasakan dirinya. Karena batasan manusia itu untuk insaf, untuk istiqomah di hari tua, memasuki usia 40 tahunan. Kalau di umur itu dia tidak kembali kepada Allah, maka masuk umur 50, 60 akan berat langkah kakinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, an Abi Barzata al-Aslami, dari Abu Barzah al-Aslami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Orang sudah sampai di ujung sana, sudah menerima catatan, sudah melewati Siratul Mustaqim, sudah masuk ke surga. Ini 4 kelompok manusia belum juga diizinkan untuk bergerak. 4 kelompok manusia ini belum juga diizinkan. Tidak ada orang yang ingin berlama-lama di padang mahsyar. Kenapa di padang mahsyar sulit? Seperti yang kita gambarkan sebelumnya, matahari mendekat, kemudian berbagai macam kesulitan lain yang didapatkan. Setiap orang ingin bersegera meninggalkan bumi mahsyar. Tapi 4 kelompok ini, kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin, kakinya itu tidak bergeser sampai ditanya kepadanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur yang diberikan dihabiskan kemana. Tadi sudah kita singgung sedikit. Umur 70 tahun engkau gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk ke rumahmu ya Allah. Di akhir hayat saya selalu gunakan waktu-waktu saya untuk beribadah kepadamu. Selamat. Karena dulu ketika muda, maklum banyak kegiatan, banyak pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Tapi kemudian engkau beri aku umur panjang, akhirnya kemudian saya pun bisa untuk kembali kepadamu. Maka umurnya itu ditanyain, kamu lewat. Yang kedua ditanya, an ilmihi fima fa'al, ilmunya apa yang dia amalkan. Ini berarti yang ditanya para intelektual. Ini yang panjang nanti Bapak Ibu. Orang yang berilmu itu orang yang sangat lama sekali diperiksa. Karena ilmunya bisa jadi ilmu yang tafa'au bihi, ilmu yang mendatangkan manfaat, atau ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi semakin banyak gelarnya orang itu, semakin banyak prestasi-prestasi keilmuan yang dilabelkan kepadanya, bukan berarti semakin mudah gelar ini diberikan, gelar itu diberikan. Makanya mungkin sebagian orang tak mau diberi gelar-gelar banyak, karena setiap gelar yang melekat pada dirinya akan dipertanggungjawabkan. Kamu menjadi ketua MUI misalnya, mengapa kamu tidak mengeluarkan fatwa haramnya atau mengeluarkan fatwa tidak bolehnya di negeri ini? Yang dipanggil pertama ketua MUI. Kalau di Kampar, ketua MUI nya siapa? Dr. Mawardi. Nanti beliau ditanya. Nanti tanyakan Ustaz,
Katanya, kalau kita diberi jabatan, maka nanti akan ditanya jabatan kita itu, ilmu kita. Siapa yang bilang? Bilang nama saya nanti. Katanya Ustaz Wandi ngomong begitu, Ustaz. Berarti Ustaz nanti akan diperiksa jadi ketua MUI. Sudah 5 periode, kan sudah lama sekali. Di kota siapa yang akan periksa? Siapa ketua MUI-nya sekarang? Maka itu dari lembaga MUI. Kalau ada orang yang mengeluarkan fatwa, fatwanya itu merugikan umat Islam, memperbolehkan kerjasama dengan Israel misalnya. Kemudian, ini enggak live kan? Kalau live nanti kena apa namanya? Kena banned, karena keluar kata-kata itu. Insyaallah ini tidak live. Nanti dihilangkan kata-kata itu. Karena hari ini Bapak Ibu, kalau keluar kata-kata seperti itu, apapun channel YouTube kita hilang. Itulah penguasa dunia hari ini tidak menginginkan kita menyebut keburukan-keburukan mereka. Jadi orang yang bekerja sama, apalagi memperbolehkan, apalagi membela, seperti yang dilakukan oleh Abu Janda itu. Coba Bapak Ibu tengok. Dengan lantang dia bicara, menyalahkan orang-orang yang membela Islam. Disalahkannya Ustaz Felix Shaw, disalahkannya MUI, disalahkannya, tanpa sadar sesungguhnya dia sedang menunjukkan jati dirinya. Dan itulah yang terjadi hari ini. Ilmunya digunakan untuk mengelabui manusia. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Dan orang yang berilmu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang pertama-tama ditampakkan ke neraka. Jadi tidak mudah sebenarnya kita memiliki ilmu pengetahuan ini. Kalau salah dia berbuat, ketika itu ditanya, ilmumu kau gunakan untuk apa? Ya Allah, saya mempelajari kitabullah, kitabmu ini untuk menghidupkan syiarmu, untuk menyampaikan kepada umat agar umat tercerahkan. Maka kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau menuntut ilmu itu supaya banyak followernya, supaya banyak pengikutnya. Jadi engkau buat yang macam-macam, yang penting orang senang. Coba Bapak Ibu tengok hari ini, orang berdakwah itu yang penting orang senang, yang penting banyak ketawanya, banyak lucunya. Dakwah itu sebenarnya tidak seperti itu. Karena dakwah itu mengajak orang. Tapi kan caranya boleh saja Ustaz, boleh, tapi jangan terlalu banyak bumbu daripada ayamnya. Ini banyak pula bumbunya daripada ayamnya lagi. Ayam ni cuma setengah kilo, bumbunya 2 kilo. Mana bisa dimakan? Jadi akhirnya kemudian keluar dari majlis itu rasa bumbu saja, enggak ada rasa ayamnya. Oleh karena itu, ketika dia memiliki pengetahuan dan pengetahuan itu disalahgunakan, maka orang tersebut pertama-tama dicampakkan ke dalam neraka. Jadi jangan terlalu bangga dengan ilmu yang luas kalau tidak diarahkan ke jalan yang baik. Seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, seorang profesor namanya Profesor Musda Mulia, saya ulang lagi kata-katanya, Musda Mulia, mengatakan kalau laki-laki menikah dengan perempuan perkara biasa, tapi kalau laki-laki menikah sesama laki-laki, perempuan sama perempuan luar biasa. Ini namanya Profesor Dr. Haja Musda Mulia. Bayangkan Bapak Ibu, tokoh liberal. Dan masih banyak lagi. Misalnya seperti Ulil Absar Abdallah, tak apa-apa sebut aja namanya di sini. Muqsid Ghazali dan kawan-kawannya. Mereka ini adalah gembong daripada sekularisme, pemikiran-pemikiran yang merusak generasi muda kita. Dengan kecerdasan ilmunya, menyamakan antara budak yang di zaman dahulu dengan orang yang pacaran. Yang penting, mohon maaf sekali, yang penting ketika melakukan perbuatan tercela itu memakai alat. Itu dibuat begitu Bapak Ibu, dan betapa banyak orang yang mengikuti. Yang penting kan suka sama suka, jangan ada paksaan. Kalau dipaksa baru tidak boleh. Inilah yang mereka masukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita hari ini. Kalau ada dua laki-laki dengan perempuan, laki-laki sama laki-laki dengan penuh kesukaan, artinya tidak ada paksaan suka sama suka, maka itu tidak boleh dilarang, sebab itu hak asasi manusia, ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan itulah yang membuat nanti manusia itu rusak. Dengan ilmu yang cerdas itu, aliran Syiah pun masuk selamat, aliran Murji'ah pun selamat, semua orang masuk surga. Ini namanya pluralisme agama. Semua orang masuk surga kata mereka. Jangan pernah menyalahkan orang yang tidak berbuat baik. Jangan salahkan orang yang tidak berjilbab. Salahkanlah orang yang memandang jilbab itu salah. Jangan salahkan orang berpakaian mini, kata mereka. Yang salah adalah mata bapak-bapak yang mini. Jadi mata awak yang salah, Pak. Diambilnya dalil bahwasanya itu adalah hak asasi manusia untuk mengekspresikan. Dan ini luar biasa dosa jariahnya sampai ilmu itu masih diamalkan, selagi masih ada yang menjalankan, yang menghidupkan sampai akhir zaman, maka orang itu mendapatkan dosa jariah. Tetapi terkadang di situ pula ujiannya berat bagi ilmuwan itu. Ketika mereka semakin cerdas, maka semakin liar pemikirannya. Akhirnya kemudian menjadi sekuler, liberal, dan memandang bahwasanya semua agama itu sama. Ini masalah ilmu. Jadi kalau diuraikan tentang ilmu ini sangat luas sekali. Intinya apa? Orang yang berilmu tidak akan diperbolehkan untuk meninggalkan mahsyar. Kakinya tidak bergeser sampai ditanya setiap ilmu yang dia miliki. Kamu punya ilmu ini, apa yang sedang kau lakukan? Kamu ini pengacara. Ilmunya bagus. Tapi apakah ilmumu itu kamu gunakan membela yang batil atau membela yang benar? Kalau dibelanya yang salah, otomatis yang salah dibela pasti akan dipertanggungjawabkan kelak. Tapi kalau yang benar dibelanya Bapak Ibu, maka salah satu amalan untuk melewati titian sirat, orang yang mendamaikan dua belah pihak. Ini adalah profesinya pengacara. Kalau pengacara itu betul-betul mampu mendamaikan, mencari solusi, maka kelak ketika melewati titian sirat, mereka berjalan bagaikan kilat. Tapi kalau sebaliknya, ketika ilmunya itu digunakan untuk yang buruk, maka begitu dia melangkah, maka terjatuh ke dalam neraka jahanam. Apa contohnya? Contoh sederhana. Satu keluarga berbagi harta warisan. Damai-damai, tidak ada konflik sama sekali. Datanglah seseorang membisikkan, "Bapak mau tak saya urus? Kalau bapak saya urus, bapak dapat banyak." Orang ini kalau sudah dengar dapat banyak, senang. Akhirnya diuruslah. Yang tadi satu keluarga itu damai, karena mereka itu berbagi sesuai tradisi mereka, atau mereka itu berbagi sama rata, tidak ada konflik adik-beradik. Tapi karena masuk orang ketiga, akhirnya keluarga ini menjadi rusak. Ilmunya digunakan untuk merusak orang. Tapi kalau digunakan sebaliknya, satu keluarga ini konflik, datang dia ke situ, kemudian kehadirannya dapat menentramkan hubungan yang tidak baik tadi menjadi baik. Sesungguhnya Bapak Ibu, ilmu itu kembali kepada personalnya, kembali kepada orangnya. Kalau dia gunakan perkara yang baik, maka di akhirat orang itu akan diperbolehkan. Silakan engkau lewat, kata. Ilmu engkau gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau engkau gunakan untuk keburukan, maka di akhirat engkau tidak akan diperkenankan sebelum diperiksa satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 2 di antara 4 yang akan diperiksa di akhirat kelak. InsyaAllah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika ada pertanyaan kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya membela bapak-bapak yang tidur, Ustaz. Baik.
bapak-bapak yang ngantuk ini, tidur itu kan makanan tubuh, Ustaz. Baik. Karena dia tidur, konsentrasinya tidak terfokus. Ya. Karena di dalam hati itu banyak yang terkandung. Jadi mohon penjelasan, Ustaz, kenapa dia tidur mengantuk itu? Ya. Tapi sudah dijawab tadi. Di dalam hati itu ada beberapa. Sentral itu kan kalau mesin diesel PLN itu ada pistonnya, ada kiletnya, minyaknya habis, olinya kurang dan sebagainya. Maka PLN itu kalau sudah rusak bagian entah minyaknya apanya, maka lampu kita yang kedip-kedip, sentralnya udah kena. Mohon penjelasan kenapa sentral itu kena, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca, tapi saya lupa tempatnya di mana. Tapi perkataan ini perkataan Imam Ghazali. Jadi yang membuat hati itu mati itu ada dua penyebab. Yang pertama banyak makan, yang kedua banyak tidur. Ya, karena kalau ketika banyak makan bawaannya ngantuk. Saya bukan menanyakan hati mati, bukan. Oh. Hati mati itu bangkai bayangan itu, Ustaz. Orang banyak mati hatinya. Bukan itu pertanyaan. Faktor penyebab dia tidur itu kan ada yang terkandung di dalam hatinya. Oke, baik. Bukan hatinya mati. Kalau hatinya mati orangnya nggak akan mati. Baik. Faktor mengapa orang tidur. Iya usia. Faktor umur, faktor usia. Tapi enggak juga, saya 60 tahun enggak tidur. Ya. Jadi faktornya tidur itu banyak faktor. Yang pertama faktor umur. Yang kedua faktor kesehatan. Yang ketiga faktor tempat duduk. Ya, coba nyender. Coba kalau enggak nyender, enggak akan tidur. Faktor tempat duduk itu pengaruh. Kalau di bawah AC, kemudian dapat pula senderan tiang atau dinding, insya Allah tidur itu. Kemudian faktor karena tadi malam tahajud. Bisa jadi tahajud jam 3 sudah bangun, maka kemudian tak kuat menahan kantuk. Faktor lainnya, faktor karena apa lagi? Supaya nanti setelah pengajian dapat ngopi sedap karena sudah segar. Insyaallah baik. Ya cukup. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas uraiannya mengenai tanggung jawab suami dosa yang membuat istri atau menerima suami. Yang saya tanya ini Ustaz, apakah ada batas suami tidak menerima tanggung jawab dosa istri? Yang pertama. Yang kedua, apakah kalau seandainya suami itu meninggal, apakah masih akan menerima dosa dari istri yang hidup itu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kalau disebut batas, tidak ada batas selagi hayat masih dikandung badan dan sah sebagai suami istri. Seorang suami wajib mengarahkan dan menasihati keluarganya. Tak ada batas. Selagi status kita sebagai suami, di kakak itu nomor 1, kalau nomor 3 dia itu enggak ada lagi. Artinya dia sebagai kepala keluarga wajib menasihati anak istrinya. Kalau sudah meninggal ya enggak ada, karena batasnya kematian tadi. Orang yang sudah mati tidak akan diperiksa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa doa.